Oke, buat pemirsa yang ada di rumah sekarang sudah ada di Museum Batik Pekalongan. Nah, sekarang ada lomba membatik tingkat SDMI dan juga sekota Pekalongan. Ini keren nih pemirsa ya. Walaupun ini programnya tentang kesehatannya, tidak ada salahnya untuk kita tanya-tanya sama peserta yang mengikuti lomba membatik di sini. Oke, let's go. Kita ke sini pemirsa. Coba kita tanya-tanya dulu ya. Assalamualaikum Ibu, boleh ganggu waktunya sebentar boleh? Aduh, ini kamera kemana nih? Sini aja, oke. Ibu sini dong, kenalan. Boleh. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Eni. Ibu Eni, Ya. Ibu Eni dari mana kalau boleh tahu? Dari SDKP 1. SDKP 1, Iya, Kandang betul. Panjang 1 Iya, ya. betul, Kalau boleh tahu di situ lagi ngapain Bu Eni? Lagi nungguin anak lomba Lagi membatik. nungguin anak. Hal yang paling membosankan adalah menunggu. berarti Ibu bosan ya? Enggak, kita ngobrol. Ibu Eni bosan Pak. Bercanda ya Bu Eni ya. Oke Bu Eni, kan ini lagi mengikuti lomba membatik gitu kayak tingkat SDMI dan seluruh kota Pekalongan. Gitu harapannya pasti kalah kan? Loh. Menang dong, kita menang. Kok kalah? Ditunggu jauh-jauh, jenuh-jenuh, kok malah kalah ya Bu Eni. Tapi semoga diberikan hasil yang terbaik ya Bu Eni ya. Itu yang paling penting. Kamu di sini Aziz nggak lagi ngomongin tentang lomba membatik nih Bu Eni? Lagi ngomongin tentang penyakit kardiovaskular. Udah pernah dengar nggak penyakit itu? Agak dengar, pernah. Dengar. Menurut Bu Eni apa sih penyakit kardiovaskular itu? Setaunya Bu Eni aja nggak harus Menyerang benar. ini ya, kayaknya jantung ya. Menyerang jantung, hati, perasaan, jiwa, dan pikiran. Dompet juga diserang ya Bu Eni. Iya. Menyerang jantung, bener banget. Jadi kayak penyakit yang menyerang jantung. Terus habis itu ada lagi mungkin? Penyumbatan jantung. Penyumbatan, pokoknya berhubungan dengan pembuluh darah. Betul. Ya. Di rumah apakah ada yang terkena penyakit kardiovaskular Bu Eni? Insya Allah jangan. Jangan sampai ya Bu Eni ya, karena itu penyakit dalam ibaratnya ya. Oke, kalau menurut Bu Eni sendiri untuk mencegah gitu kan ya penyakit agar kita tidak terkena oleh penyakit kardiovaskular itu yang perlu diperbaiki atau diterapi dalam kehidupan kita apa sih? Pola hidup, pola makan, ya, terus jaga pola kesehatan. Mencintai dia sepenuh hati. Hai, suami. Dia manggil suaminya ya. Iya dong. Mencintai suami dong, iya. Selalu Bu ini ya, kayaknya cinta sejati Habibie Ainun ke-18 ya Bu Eni ya. Oke. Terusan bener banget ya apa yang dikatain sama Bu Eni tadi, menjaga gaya pola hidup gitu kan ya, entah itu makanan yang dikonsumsi ataupun olahraga gitu Bu Eni. Bu Eni kalau boleh tahu nih Bu Eni coba dong sebutin beberapa, 3 aja deh, 3 yang terkategori penyakit kardiovaskular apa aja? Maksudnya orangnya gitu? Enggak, ininya penyakitnya. Apa saja sih yang terkategori ke penyakit kardiovaskular? Kalau tadi kan jantung 1, terus yang kedua? Apalagi ya? Stroke? Bisa mungkin. Terus 3? Apalagi ya? Stroke, terus habis itu yang ketiga belanja di minimarket. Kan stroke kan ada di minimarket kan? Sakarepmu Bu Eni. Saya sudah bersama dengan seniman. Kemudian apalagi ya, penyanyi. Kemudian apalagi ya? Oh bukan, pengusaha. Benar. Terus yang satu lagi pemirsa. Apa ya pemirsa ya? Apa? Menari Supi. Bukan menari Supi ini apa? Chef. Yang out of the box yang terakhir gitu ya. Tapi nggak pernah masa-masa gitu. Ada Mas Tamakun, Pak. Mas Tamakun. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau nggak baik nggak sampai sini ya. Kalau tipes di rumah sakit Rao. Iya. Tapi tak bela-bela di sini lah. Ya. Jangan sampai tipes. Ya, jangan sampai tipes. Masa mau juriin sampai tipes gitu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, Mas Tamakun ini merupakan salah satu juri ya di kegiatan hari ini lomba membatik TKMI sekota Pekalongan ya. Kapan juriin setingkat internasional Mas Tamakun? Doain saja pemirsa. Doain Oke, saja. Dijawab, biasanya jawab. Jadi saya ngasih pertanyaan Mas Tamakun yang saya juga yang menjawab. Saya yang mengamini. Oke, Mas Tamakun. Jadi kita lagi nggak ngebahas tentang lomba membatik Mas Tamakun. Oh ya. Tapi kita lagi membahas tentang penyakit kardiovaskular. Udah pernah dengar apa belum Mas Tamakun? Pernah barusan. Beneran ya. Tapi di rumah ada nggak sih sanak saudara yang mungkin terkena penyakit kardiovaskular itu Mas Tamakun? Gak tahu tuh, jujur saya. Ya, karena kardiovaskular aja kok masih ngeblank ya Mas. Tapi Mas Tamakun mau nggak aku kasih tahu? Apa? Coba kita bedah ya dari kata-kata ya. Mas Tamakun kan juga seorang pembedah pemirsa, pembedah batik gitu kan, pembedah tarian, pembedah naskah. Pak Anjidan kali ya, pembedah naskah. Jadi kardio berarti artinya apa Mas Tamakun? Kardio kan
sudah ada di pikiran tapi tidak bisa dilontarkan Kardio. dengan kata-kata. Kar itu mobil, Dio itu video. Kart itu mobil, Dio itu video. Ini visual itu nyata. Jadi penyakit kardiovisual, penyakit mobil yang nyata. yang lewat. Semakin ke sana, semakin ke sini. Makin ke sana, makin ke sini. Senang ya Mas, Tamakun ya, sehat ya Mas. Alhamdulillah. Kemudian kardiovisual itu penyakit yang menyumbat saluran darah. Nah itu Kan? ya. Itu saya ngarang. Kirainnya benar ternyata. Hostnya juga ngarang pemirsa. Oke, gitu. Salah satu contohnya adalah kayak penyumbatan yang terkena di jantung, kemudian juga stroke gitu. Karena kan itu penyumbatan pembuluh darah gitu Mas Tarwan. Tapi benar tadi penyumbatan darah ataupun penyumbatan pembuluh darah itu benar. Ya, udah ada gambarannya? Ya. Ada gambaran. Terus kalau umpamanya Mas Tamakun sendiri, menurut Mas Tamakun nih ya, penyebab dari penyakit ini apa? Kan sudah ada gambaran. Iya, kayaknya kayak kelebihan gula gitu ya. Itu yang lagi viral itu sekarang ya kan. Kelebihan gula, kelebihan Ya, garam. makanya saya Bawang putih mau masak kali ya. enggak, makanya saya jarang mandi biar nggak manis-manis amat gitu. Lucu ya. Terus kelebihan gula. Iya, mungkin kurang lancarnya saluran peredaran darah. Ya, gitu. Ada. Terus ada lagi mungkin penyebabnya yang lainnya. Ya. Kalau menurutku kayaknya ada Apa? kekurangan. Apa itu? Kekurangan uang. Itu bisa menyebabkan Itu semua penyakit masuk ke dalam tubuh. Itu justru nggak ada penyumbatan karena kekosongan. Nggak ada penyumbatan karena kekosongan dompet. Iya. Terus Iya, apa iya. lagi ya Mas Tamakun ya, aku kok jadi host kok udah jundel itu loh mau tanya apa. Mas Tamakun ada pertanyaan nggak? Nanti Mas Tamakun jawab sendiri. Siapakah pencipta? yang masuk masih benang merah kardiovaskular. Kardiovaskular. Pertanyaannya. Itu karena kenapa baru ada pembahasan ini? Viral atau gimana? Kenapa baru ada pembahasan ini? Iya. Ditanya sama Pak Budi, Kepala Dinas Kesehatan. Oh, ya. Benar sih Pak Budi? Oke. Kita lanjutin lagi ya Mas Tamakun ya, bercandanya cukup ya. Iya. Terus kalau menurut Mas Tamakun sendiri ya, penyakit kardiovaskular ini bisa sembuh nggak sih? Ya, harusnya semua penyakit ada obatnya. Ya. Ketika Allah kun fayakun semuanya akan sembuh. Ketika kun fayakun dunia ini hancur semuanya akan hancur ya Mas Tamakun. Ya, tapi ya ikhtiar ya. Artinya setidaknya bisa mengurangi ataupun mengantisipasi. Ya. Bisa sembuh total nggak menurut Mas Tamakun? Ya sebetulnya apa ya? Gak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak harus benar. Dan nggak ada hadiahnya juga. Yang nggak ada hadiahnya lomba membatik. Ya, gitu kan. Nggak selesai. Iya. Kamu sama Mas Tamakun Iya, ya. Gini aja deh Mas Tamakun, gimana Iya. kalau mamanya kita dengerin aja penjelasan dari dokter ya ataupun ahlinya tentang penyakit kardiovaskular ini. Iya. Sebenarnya penyakit ini tuh bisa sembuh total apa enggak sih? Iya. Gitu ya. Kita lihat ke kamera ini, kemudian kita bilang bersama-sama check it out gitu ya. Yes. 3, 2, 1, check it out. Ya, jadi penyakit kardiovaskular itu sebetulnya penyakit-penyakit yang menyangkut sistem kardio atau perjantungan dan vaskular atau pembuluh darah. Nah, jadi tidak hanya terpaku pada satu penyakit saja. Untuk penyakit kardiovaskular sendiri itu jenisnya banyak sekali. Ada yang khusus untuk kardio yang kita tahu sebagai penyakit jantung koroner atau penyakit jantung, atau mungkin kadang-kadang orang awam lebih tahunya sebagai serangan jantung. Dan juga penyakit-penyakit vaskular, baik itu vaskular yang ke jantung atau ke otak, atau vaskular-vaskular yang ke tangan dan kaki. Untuk penyakit-penyakit vaskular yang mungkin kita tahu paling sering adalah stroke. Nah, untuk yang penyakit-penyakit ke pembuluh darah tepi atau ke tangan dan kaki itu seperti carpal tunnel syndrome atau sindroma terowongan kapal. Kemudian ada penyakit kesemutan yang kita sering kadang-kadang vena, pembesaran pembuluh vena di kaki itu juga salah satunya adalah penyakit vaskular. Jadi memang lingkupnya untuk penyakit kardiovaskular itu sangat banyak. Untuk penyakit kardiovaskular itu sebetulnya berlaku untuk semuanya. Jadi tidak hanya untuk faktor resiko dari jantung sendiri, faktor resiko dari vaskular sendiri, tapi itu adalah satu keseluruhan. Faktor resikonya terutama adalah pola hidup yang tidak sehat.
Nah, untuk pola hidup yang tidak sehat sendiri itu ada berbagai macam. Ada dari makanan, ada dari sedentary lifestyle atau gaya hidup yang sedenter, kemudian kurangnya olahraga, kurangnya aktivitas fisik, merokok salah satunya, dan konsumsi alkohol. Seperti itu. Lebih besar ke pola hidup ya, atau pola makan gitu. Cuman merokok ini salah satu yang bisa memperberat keluhan. Kenapa? Karena pada orang-orang yang merokok itu bisa mempengaruhi pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya jadi mudah tersumbat, kemudian lebih kaku dari orang-orang yang tidak merokok. Kemudian orang-orang yang merokok itu cenderung mempunyai resiko untuk mengalami tensi yang tinggi atau gula darah yang tinggi juga, seperti itu. Jadi kalau misalnya beliau adalah sudah makannya tidak sehat ditambah merokok, maka faktor resikonya akan 2 kali lebih besar dibanding mereka yang tidak merokok. Kalau untuk pencegahan itu jelas bisa. Dari WHO sendiri memang menerapkan pola hidup sehat. Kembali lagi adalah pola hidup, di mana pola hidup itu harus diubah baik dari pola makan atau pola aktivitas, termasuk gaya hidup seperti merokok ataupun konsumsi alkohol gitu. Pola makan itu jelas harus diubah dari yang biasanya kita tuh seringnya makan yang berlemak gitu. Itu harus bergeser menjadi yang 4 sehat 5 sempurna yang sudah digaungkan oleh dari WHO itu sendiri. Biasanya memang yang beresiko terbesar adalah orang-orang lanjut usia. Kenapa? Karena sesuai dengan perjalanan tubuh ya, itu akan ada perubahan baik dari pembuluh darah atau sistem organ yang lain gitu, dibandingkan orang-orang yang masih muda. Tetapi saat ini trennya yang di puskesmas pun itu sudah bergeser. Banyak sekali orang-orang usia 20-an sampai 30-an itu mulai mengalami yang namanya diabetes melitus atau kencing manis dan darah tinggi. Jadi sebetulnya untuk masalah ras, kemudian etnis, kemudian suku ataupun usia itu memang tidak begitu berpengaruh kepada para penderita penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jangka lama seperti kencing manis ataupun darah tinggi, seperti itu. Jadi lebih ke orang-orang yang memang tidak bisa menjaga pola hidup sehat seperti itu. Ganggu waktunya nggak apa-apa ya Pak ya? Mukanya tegang nunggu anak didiknya lagi lomba. Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak Fatah. Pak Fatah. Pak Fatah dari mana kalau boleh tahu? SD Negeri Krapia Lor 2. SD Negeri Krapia Lor 2. Krapia Lor 2. Pak Fatah di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Menunggu anak. Cinta sejatinya. Cinta sejatinya. Iya dong, kan seperti ini kan cinta sejatinya Pak Fatah. Iya benar. Pak Fatah udah married apa belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Oh, ini ada istrinya pemirsa. Nih ya pemirsa ya. Istrinya Pak Fatah masuk TV. Oke, Pak Fatah, tapi kita lagi gak ngebahas tentang membatik ataupun tentang membatik. Kita lagi membahas tentang kardiovaskular. Pernah dengar nggak Pak Fatah? Pernah dikit-dikit sih, tapi menurut Pak Fatah itu apa? Mungkin sejenis jajanan yang dikasih kecap sama saus dan mayones. Setuju? Setuju. Jadi Pak Fatah unyu-unyu nyubit ginjalnya. Serem ya? Serem. Apa ada Pak Fatah menurut Pak Fatah? Menurutku sejenis penyakit serangan jantung atau beberapa penyakit jantung gitu loh. Oke. Tekanan darah tinggi gitu. Bener banget. Pak Fatah, apakah di rumah ada yang mengidap penyakit kardiovaskular? Alhamdulillah jangan. Jangan ya. Jangan sampai ya. Diberikan kesehatan semuanya, rezekinya lancar, istrinya 4. Jangan. Setia dong. Ya kan awalnya ngaminin ya diberikan kesehatan, amin. Diberikan rezeki lancar, amin. Istrinya 4 jangan gitu aja. Berarti ini setia nih Pak Fatah pemirsa. Amin. Oke, Pak Fatah, kalau menurut Pak Fatah sendiri ya, penyakit kardiovaskular itu merupakan penyakit menular apa bukan? Menurut saya sih enggak Enggak sih, ya, ya. karena kenapa Pak?
Karena yang menular itu merupakan iri dan juga dengki tetangga. omongan tetangga nih kalau Karena kenapa Pak Fatah? karena itu kan penyakit yang dialami diri sendiri, nggak mungkin menular lah. Nggak mungkin menular ya, karena itu emangnya penyakit yang lain yang ngalamin orang lain. Gimana sih konsepnya Pak Fatah? Enggak, soalnya kan itu kan beberapa itu kan tekanan darah tinggi, darah penyumbatan darah, lemak yang berlebih kayak saya kan. Ditunjukin lagi. Ya, mungkin seperti itu. Pak Fatah, kalau menurut Pak Fatah sendiri untuk mencegah penyakit kardiovaskular apa yang harus dilakukan? Lebih baik kita sering olahraga. Ke tempat gym, lari-lari setiap pagi, sore. Tapi jangan lari dari kenyataan. Jangan lari kenyataan. Kenyataan pasti ada. Ya udah deh Pak Fatah, juga kalau mamanya kita saksikan ataupun dengarkan penjelasan dari ahlinya tentang penyakit kardiovaskular itu sebenarnya bisa menular apa enggak sih? Kemudian apakah menular karena genetik atau seperti apa lebih detailnya, oke? Kita lihat ke kamera situ, kemudian kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1 Check it out. Kalau dari data WHO yang saya dapatkan, itu penyakit kardiovaskular sendiri menyumbang sebesar 32% dari total kematian di dunia. Kemudian untuk kematian-kematian dini di bawah 70 tahun itu menyumbangkan sebesar 38%. Jadi walaupun mungkin tidak sebanyak penyakit lain, tapi ini salah satu penyakit yang harus dicegah agar tidak menimbulkan kematian yang lebih banyak, karena saat ini pergeseran penyakitnya dari penyakit-penyakit menular seperti TBC, kemudian batuk pilek, itu sudah bergeser ke arah penyakit-penyakit yang tidak menular. Salah satunya adalah penyakit-penyakit kardiovaskular, di antaranya adalah stroke, kemudian ada darah tinggi, kemudian ada diabetes mellitus yang mungkin itu penanganannya butuh jangka panjang atau bahkan seumur hidup. Jadi karena memang proses pengobatannya lama dan mungkin dikatakan tidak bisa sembuh, yang harus kita lakukan adalah mencegah agar bagaimana kita tidak terkena dari penyakit-penyakit tersebut. Jadi untuk pencegahan agar tidak semakin buruk ataupun pencegahan agar tidak terkena itu sebetulnya prinsipnya sama, yaitu adalah menjaga pola hidup sehat. Di antaranya adalah menjaga pola makan, kemudian aktivitas fisik, kemudian mengubah gaya hidup yang misalnya tadinya merokok menjadi tidak merokok, yang tadinya mengonsumsi alkohol menjadi tidak mengonsumsi alkohol, seperti itu. Karena pada dasarnya prinsipnya adalah sama, menjaga agar pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu tidak semakin mengeras, tidak semakin banyak sumbatannya, dan dipelihara agar daya tahan dari pembuluh darahnya itu bagus, seperti itu. Yang pertama kita bahas dulu ya untuk masalah makanan. Untuk masalah makanan ini memang intinya adalah bagaimana kita bertransformasi dari makanan yang banyak lemak menjadi banyak buah dan sayur gitu. Yang pertama harus dilakukan terutama pada orang-orang yang mungkin sudah terkena darah tinggi atau gula atau penyakit-penyakit kardiovaskular yang lain adalah mengurangi porsi makan. Yang biasanya makan nasi 1-2 centong mungkin itu bisa dikurangi menjadi setengah atau 3/4. Jadi jumlah nasinya tidak mengalahkan jumlah buah dan sayur. Porsi terbesar dalam satu piring makanan itu adalah sayur, kemudian karbohidrat atau nasi atau pengganti nasi, kemudian ada lauk pauk, dan yang paling sedikit adalah buah gitu. Nah kemudian itu kita mengganti dari kebiasaan kita mengonsumsi makanan berlemak, mau itu gorengan ya. Jadi konsep gorengan di sini bukan cuma tahu tempe goreng. Yang orang biasanya tahu adalah gorengan itu tahu, tempe goreng, pisang goreng. Padahal gorengan itu banyak sekali. Semua yang bertemu minyak itu adalah gorengan. Nah, sementara saat ini adalah zamannya junk food yang semuanya serba digoreng. Nah, padahal untuk minyaknya sendiri itu termasuk lemak yang jahat istilahnya gitu. Dia bukan lemak yang bisa langsung hancur di dalam tubuh. Makanya harus ada pergeseran dari yang suka berlemak menjadi tidak suka berlemak. Kemudian jelas untuk pasien-pasien darah tinggi itu harus mengurangi yang namanya asin. Asin itu tidak hanya dari garam, tapi bisa didapatkan dari kecap, kemudian dari
mayones dan lain-lain itu salah satu yang banyak sekali garamnya. Kemudian untuk pasien-pasien kencing manis itu tentu saja harus mengurangi makanan-makanan yang manis gitu. Apakah boleh mengonsumsi buah? Boleh, tapi memang ada beberapa buah yang tidak dianjurkan seperti misalnya durian, kelengkeng yang kadar gulanya memang terlalu banyak. Kemudian kita akan ngomong masalah kolesterol nih untuk berkaitan dengan makanan. Kenapa? Karena orang-orang itu sangat concern atau peduli dengan yang namanya kolesterol. Nah, seringkali kita taunya kolesterol itu cuma ya sudah satu jenis, padahal sebetulnya yang namanya kolesterol itu ada dua jenis, yang ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, untuk kolesterol yang kita harus hindari adalah kolesterol yang jahat, seperti misalnya makanan yang mengandung kolesterol jahat itu kelapa, gitu, termasuk minyak kelapa, kemudian mayonnaise, kemudian itu tadi makanan semua yang bertemu minyak, jeroan salah satunya, kulit ayam. Nah, itu yang enak-enak itu adalah banyak sekali lemaknya gitu. Nah, di samping menjaga pola makan, kita juga harus yang namanya aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga itu tidak harus yang berat, bisa disesuaikan dengan kita, mampunya kita tuh seberapa. Yang dianjurkan oleh WHO itu sekitar 150-300 menit untuk aktivitas ringan sedang. Artinya contohnya seperti jalan kaki cepat, kemudian untuk sepeda, berenang, berkebun gitu. Untuk aktivitas yang dianjurkan sih memangnya seperti itu. Kardiovaskular ini termasuk penyakit yang tidak menular gitu. Jadi memang bisa diturunkan secara genetik tetapi tidak menular, misalnya dari ngomong atau dari jabat tangan, berbeda dengan penyakit-penyakit seperti batu pilek yang mungkin kita ngomong saja itu sudah bisa menular. Nah, untuk penyakit-penyakit kardiovaskular ini memang berpotensi untuk diturunkan, atau biasa kita bilang saya ada keturunan loh darah tinggi, bisa nggak saya kena darah tinggi? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Jawabannya adalah bisa, tetapi kembali lagi genetik itu hanya menyumbangkan sekitar 50% dari resiko. Nah, sementara 50% lainnya adalah pola hidup. Jadi banyak sekali orang-orang yang berpotensi atau beresiko karena ada keturunan tetapi tidak sampai kena penyakit-penyakit kardiovaskular ini. Kenapa? Karena mereka sudah sadar ada keturunan sehingga mereka memperbaiki gaya hidupnya. Akhirnya karena pola hidupnya sudah sehat, walaupun ada keturunan, beliau atau mereka-mereka ini tidak terkena penyakit-penyakit kardiovaskular seperti itu. Nah, untuk saat ini trennya memang sedang bergeser sekali dari penyakit-penyakit menular seperti tadi TBC menjadi penyakit-penyakit yang tidak menular. Salah satunya adalah penyakit kardiovaskular ini. Oke, secara sederhana ya, mungkin penyakit-penyakit kardiovaskular yang paling sering ditemukan di masyarakat adalah satu, serangan jantung, penyakit jantung apapun bentuknya. Kemudian stroke, serangan stroke, itu jelas sekali penyakit vaskular yang ke pembuluh darah otak. Kemudian pembesaran pembuluh darah kaki yang biasanya kita tahu dengan varises. Kemudian ada infeksi pembuluh darah dalam atau dalam bahasa kedokteran itu namanya deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam. Itu salah satu yang paling sering terjadi di masyarakat gitu. Nah, itu memang di samping itu ya memang banyak sekali. Cuman yang mungkin fokusnya adalah yang sering terjadi di masyarakat saja itu adalah dua, yaitu stroke dan serangan jantung. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, untuk penyakit kardiovaskular ini adalah penyakit yang sangat-sangat bisa dicegah. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, marilah kita hidup sehat, baik itu dengan mengubah pola hidup, kemudian beraktivitas fisik atau olahraga semampu kita, kemudian mengubah gaya hidup. Bagi pemirsa yang masih merokok atau mengonsumsi alkohol, segeralah berhenti, kemudian mengubah pola hidupnya, pola makannya harus lebih sehat, kemudian jangan lupa olahraga agar tubuh tetap bugar.